mana Ibu? Apa perlu tarian jemput ya? Tanya ada uang kan? Lanjut. Oke, sampai SMP 3. Hidup. Ada uang juga untuk membersihkan. Tuhan Allah hidup Kajun. Hidup Pak Marton. Yang baik memberikan kepada anak berbicara. Tepuk tangan ke bawahnya. Hidup Kajun Limau. Pembayaran IPPT bagi ASN, bagi honorer, uang lampau bagi ASN, menjalankan dana bongkar dan terbantuan penyelenggara SMA dan SMK yang signifikan. Bapak sudah tahu bahwa Undang-Undang 23 tahun 2019 dijalankan bahwa penyelenggaraan SMA SMK dia lagi membaca, nggak usah ganggu. Bapak dihormati, memang kami punya dokumen-dokumen pegawai di provinsi, tapi kami ada di sini, kami mengabdi di anak-anak kami di anak-anak kita bayar. Terus apa yang harus kita? Bapak, kita kan kepala sekolah itu main pas. Guru, kau mengajar. Kau tidak boleh kemana-mana mengajar. Kau punya hak dan Don't steal my bag. Lagi Kak. SMK 3. Bayarin tempe. Bapak Gubernur. Tapi setahu saya yang mendampingi Bapak ini tidak pernah membicarakan dengan Bapak pejabat. Koran Sindo. Ada nih Briani. Pada hari Bapak berikan penjelasan kepada kami bagaimana sebenarnya kami mendapat dengan hak-hak. Jelas ini kan manusia juga. Kalau saya di berbagai tempat saya bilang saya cuma takut dua hal, Tuhan dengan hukum. Yang lain saya tidak, setan pun saya tidak takut. Gitu.
Tapi saya mata ini lagi bengkak, jadi apa suka ya lihat yang indah-indah jadi bengkak. Iya. Bapak-bapak pindah, yang di depan ibu-ibu boleh. Ya. Iya, supaya Ibu-ibu yang melahirkan. sekarang supaya gini kan yang buat barang ini kan keuangan. Sekarang kalau bisa saya minta tolong Bapak polisi jemput itu orang dinas di sana. Lalu jemput itu orang keuangan di sana. Kita supaya tuntas bicaranya. Jadi tapi satu saya minta, saya dulu waktu jadi guru selalu saya katakan ketika kita jadi guru kita jadi panutan dan teladan. Saya tidak mau selama saya berdiri di sini kayak kalian kayak bikin yang di kemarin itu, saya tidak mau ya. Oke, saya bilang saja. Kalau kalian bikin gerakan di luar dari aturan MAI yang sebenarnya saya tidak mau bertanggung jawab. Dan saya tidak mau ketemu kalian. Kalau hanya berteriak-teriak di sini, tidur pun di sini silakan. Jangan bikin kacau, jangan bikin anarkis ya silakan. Tidur di sini tidak ada masalah, iya dong. Bawa belanga dari rumah juga ya, penting bikin kacau tidak ada masalah. Ya itu aja. Gak usah takut Bapak polisi. Saya pun bukan polisi, tapi kalau kalian bikin kacau, bikin orang tidak nyaman, bikin anarkis, saya pun marah. Nah gitu. Jadi saya nggak suka ya. Menyampaikan aspirasi apalagi menyangkut perut dan leher itu sah. Iya. Ini SMA kaya. Apalagi ini guru-guru SMA SMK semua S1, S2, S3, S4, S5, sedikit lagi ada S3 lagi. Ya toh? Iya. Itu kita dalam kehidupan bermasyarakat itu tingkat pendidikan itu mempengaruhi perilaku kita, betul tidak? Masa kita kayak sama tukang beca saja sedikit-sedikit baku pukul? Nggak bisa toh? Iya. Kalian lagi yang mengajarkan norma-norma di sekolah, etika di sekolah. Masa pengajar mengajarkan etika baru yang pengajar tidak beretika? Gimana itu? Tidak bisa toh? Ya, jadi begini, Pak Junan, ada yang jemput dinas tidak? Jemput. Hari ini jemput. Minta tolong. Siapa aja di sana? Operatornya atau kabitnya? Ya salah ini, mungkin satu dekat di apa itu? Di sentra. Sambil mereka berteriak-teriak, biar mereka berteriak-teriak. Siapa ya? Kalau ada ini, supaya enggak. Kalau saya menghadapi permasalahan. Kita jangan berteori dan retorika saja. Ini orang ini berdirikan di sini. Kalau dia tidak tahu, saya kasih tahu caranya. Begitu. Nah, keuangan kan dekat. Tinggal ini di sana dinas ini. Apa masalahnya? Kenapa? Lalu mungkin nanti kita kan perlu ini, toh? Kalau bisa satpol kah atau bapak-bapak polisi kah? Angkat mereka dari sana. Ya, Pak Satpol bawa mobil lalu ada dari kepolisian tapi angkat itu pegawai dinas dari sana yang ngurus barang itu. Kalau tidak ada kepala dinas bilang, kalau tidak ada kepala dinas sekretaris, kalau tidak ada sekretaris kabit, kalau tidak ada kabit kasubag, kalau tidak ada kasubag program, kalau tidak ada bendahara. Nah begitu. Bawa itu, kalau paling penting itu bendaharanya. Ada semua sudah itu. Satu paket. Ada? Oh ada, mari sini. Dari keuangan. Mana dari keuangan? Oh ya. Pak Lukas ada? Oh, siapa? Jangan demam, jangan keringat.
Masih dingin. Siapa yang bendara yang bikin bobda-bobda ini siapa? Siapa yang bikin kalau ada yang siapa? Dia panggil dulu ya. Enggak, satpam ini jemputin lah dulu. Biar dia panggil. Angkat lagi. Ya, kemana? Bapak polisi kemana kan? Ya, pokoknya ada di sana supaya kita ini. Ya, sudah ya. Oke. Sekarang begini, kita sambil nunggu orang dinas, kamu ke kantin makan dan bayar sendiri. Kamu gitu kan? Belakang gini. Jangan terima. Tinggi makan ini. Tidak usah. Sudah sarapan. Oh, cari air saja. Sudah sarapan. Baru sudah pulang nanti. Siapa yang bendaranya? Bendara forum mana? Sudah ada air. Beli air supaya mabuk. Beli air. Ya. Oke. Sudah, sambil saya tidak bisa lama-lama berdiri, mata saya lagi ini. Kita tunggu dulu dinas datang baru kita bicara. Hari ini. Siap, gerak. Posisi, bawa satu lagu dulu. Oh iya. Padamu negeri. Ya, padamu dulu. Bagaimana cara bapak saya? Seluruhnya, siap, gerak. Salam tidak siap. Ya, jadi begini, sambil kita menunggu teman-teman dari dinas, saya cerita sedikit. Dulu waktu Menteri Pendidikan datang ya, pernah datang. Saya sampaikan sama Pak Menteri, ini saya orang pengendali pendidikan di negeri ini, saya sudah cerita masalah ini di mobil dan di SMP Negeri 3 di SP5 saat itu. Saya bilang sama Pak Menteri saat itu, Pak Menteri, dengan jujur saya katakan bahwa ketika guru-guru SMK SMU ini diahli statuskan dari kabupaten ke provinsi, itu menyengsarakan para guru-guru. Kenapa saya katakan saat itu sama Pak Menteri? Karena saya katakan begini, nanti urus berkasnya, nanti urus kenaikan berkala, pangkat, gaji, segala macam. Bayangkan itu harus terbang ke Jayapura. Bisa dibayangkan itu. Kenaikan gaji berkala dengan 200.000, 300.000, kita naik pesawat dengan membayar 1 juta, 2 juta PP. Gila itu Pak Menteri. Lalu Pak Menteri jawab saya apa? Coba bikin surat. Saya waktu itu cari Pak Lasso dengan teman-teman. Saya bilang, kalian harus ketemu Pak Menteri. Ini sudah ada sinyal kita untuk dirubah undang-undang itu supaya tetap di tingkat kabupaten. Saya tidak tahu saat itu Pak Lasso mau bikin surat atau tidak. Oh Pak, sudah ya? Sudah, mereka sudah bikin. Itu pertama.
Berikut juga waktu datang penjabat gubernur, bahkan ada Pak Lasol ya, di atas kita bicara, saya marah besar. Saya katakan sama mereka waktu itu, laporan ke Pak penjabat gubernur bahwa kok proses administrasi pembayaran guru, pegawai kita ini kenapa begitu lambat? Alasannya apa? Lalu disampaikan saat itu jawaban diplomatis, jawaban klasik bahwa data tidak ada. Saya bilang tipu. Saya yang temani keuangan antar barang itu kok. Langsung orang di jajaran itu tersipu-sipu malu dan baku bisik. Akhirnya cari alasan lain. Alasan klasik yang kedua yang dia sampaikan bahwa Bapak, ini harus ada dulu penyerahan aset. Saya bilang begini Pak, aset di Kabupaten Mimika untuk seluruh gedung sekolah SMU SMK ini butuh waktu dan proses untuk mencatat. Gedungnya berapa, luas tanahnya berapa, itu harus dihitung, baru bisa dibikin di atas kertas, baru bikin laporan. Itu alasan-alasan klasik yang disampaikan. Tapi terlepas dari itu Bapak Ibu, kalau menurut saya bahwa ini memang kita satu butuh ketegasan sebenarnya. Ya. Kalau ada surat ketegasan dari gubernur sana atau dinas saja bahwa seluruh hak-hak pegawai untuk tingkat SMU SMK itu menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten ini, selesai. Kita butuh itu. Nah kan kemarin saya sampaikan sama beliau-beliau ini, tapi rupanya sudah ke sana, tapi jawaban dari sana belum satu jawaban yang pasti ya. Nah ini kita sebenarnya butuh satu lembar kertas dari sana, satu penegasan itu saja. Ketika dinyatakan bahwa itu masih kewajiban dari pemerintah setempat, tidak ada cerita lain, itu saja kita butuh. Sekarang pemerintah di sana mengatakan kami ambil alih, tetapi kan perlu ditindaklanjuti. Makanya ini saya panggil ini Dinas Pendidikan, Keuangan, supaya perwakilan guru-guru SMU SMK ini berangkat sudah ke Jayapura sana, dengar. Lalu kalau bisa bilang kami tidak bisa pulang ke Timika kalau Bapak tidak bikin surat, begitu boleh. Kamu tuntut saya di sini, aku tuntut saya di sini. Nah kita ini menjalankan pemerintahan ini kan sudah ada relnya. Apa itu rel? Aturan. Kasihan juga mereka sini. Kasihan juga mereka di sini. Saya memaksakan sesuatu mereka kepada mereka yang tidak punya dasar hukum, lalu dia balik. Bapak bikin disposisi. Saya bikin disposisi tidak dasar hukum, saya yang kena. Begitu. Makanya kan saya katakan kita ini kan pegawai ASN, aparatur sipil negara. Artinya kita sudah memahami bahwa kita ini ada tataran yang kita harus ikuti. Soal Bapak menuntut hak dan hak-hak segala, ya saya setuju. Saya setuju sekali. Tadi pagi baru bangun dikabari, Pak guru-guru mau demo. Saya bilang monggo silakan, saya senang. Orang kalau dikabari orang demo dia tidak mau datang kantor. Tidak, saya tidak. Beda saya. Kalau kita menghindari orang yang datang menuntut haknya, menyampaikan aspirasi, apa solusinya? Nggak ada solusinya itu. Hadapi. Siapa suruh mau jadi pemimpin? Begitu. Hanya heran kalau ada pemimpin di sini, ada orang baru saja kumpul sudah seperti cacing kepanasan. Gitu. Ribuan pun kalau orang datang, kalau saya tetap hadapi. Memangnya apa? Itu. Saya baru takut kalau saya makan kamu punya hak. Itu saya takut. Gitu. Kita malah prihatin sama kalian kok. Kita ada perlu keprihatinan. Ujian kemarin, siapa guru-guru itu dari forum ini? Pukul meja, Bapak, kami mau begini kalau Bapak tidak. Saya bilang, Pak Kepsek, lu pikir kalau kau pukul meja saya takut? Kau pukul meja saya tambah pukul lagi 3 kali. Yang kita mau datang di sini adalah kalian ini orang pintar mencari solusinya, ya toh? Nah, itu. Setelah itu kita berembuk
Saya panggil orang-orang yang ada di dalamnya yang urus barang itu. Puji Tuhan, ada solusi. Nah itu, bukan kita mau datang bertengkar, bukan kita mau datang ini, tidak ada, mencari solusi. Ya kan? Mencari solusi. Gitu. Nah, saya cuma mau bilang begini. Ini kan sudah ada ini forum apa tadi Pak? Ya, nanti itu yang perwakilannya forum komunikasi guru dan tenaga kependidikan ini wakili teman-teman bersama dengan keuangan dan dinas ke Jayapura. Minta selembar kertas. Begitu. Bagaimana Pak? Kalau mereka berangkat tanpa dua dokumen kecil, surat dari pemerintah kabupaten, apa yang Nanti saya bikin. Oke, siap. Saya bikin. Ya, kalau soal demi orang banyak, saya tidak pernah takut untuk berbuat. Ya, nanti saya bikin. Mana humas ini? Hukum atau humas? Konsep surat untuk penegasan ke sana permintaan penjelasan tentang status pembayaran hak haknya. Sekarang pilih konsep, nanti pas saya. Ya. Sebenarnya dalam hidup ini pemimpin yang dibutuhkan seperti saya ini sudah. Orang kan menuntut butuh solusi, ya kan? Kalau menjawab itu lama itu. Tapi saya juga tidak ingin lama-lama berdiri di sini. Gitu. Kamu juga tidak pilih saya mau. Tidak, bermain-main saja tuh. Saya tidak calon kok, bagaimana mau pilih? Tipu-tipu. Saya bermain saja. Itu cuma bercanda saja. Jangan simpan di hati saya itu. Calonkan Ya. lagi. Bapak calonkan lagi. Nah, bagaimana mereka ini punya hak? Coba kau jelaskan sedikit. Tidak apa-apa. Mana orangnya? Ini apa? Bendara kan? Bagaimana? Badan semakin besar. Budiana. Semua bukan cuma dia tanya lagi. Tadi dia tidak dengar. Mau meledak sampai mau meledak. Naik saja. Naik. Langsung. Tidak usah pakai perantara. Bapak Ibu kooperasi maju. Kita juga mau ambil gambar. Iya. Dia sudah jelaskan, sama dengan yang saya jelaskan tadi. Butuh penegasan. Dia lagi berlomba dengan humas dengan dia. Nanti kita lihat mana suratnya yang paling ini. Kita tanda tangan. Bapak berangkat dengan bawah. Rito, sini. Ini kan begini. Ada Pak Martin. Oh ya. Enggak bisa nggak biayain ini berangkat orang ini. Perwakilan satu guru dari SMK, satu dari SMU, begitu, ya. Nah, pengawas ya, terserah lah. Ya, pokoknya Bapak berundi lah. Lalu satu dari dinas, satu dari keuangan. Berarti kamu 4 orang. Ya, dengan Pak Kaban, ya. MKK. Di sini, ya. Yang 4 saja ya, satu mewakili SMK, satu mewakili SMA, lalu dari forum 2, ya. Nah, keuangan 1, sudah mencari itu, tambah sama dulu. Nah, keuangan 1, dinas 1, bilang Pak Bapak, keuangan yang dia. Selesai dong? Ya. Kalau suratnya selesai, lalu nanti ini besok kalau selesai lah berangkat. Dasar orang tua. Ya, antara besok dengan lusa lah. Jadi siap ya, kita tunggu dulu ini suratnya ya, baru kalian pergi. Saya pikir begitu ya. Kasihan anak-anak di sana tidak belajar. Kita lebur. Lebur 9.
Karena ada jawaban libur lagi. Oh, pas memang anak-anak libur baru datang. Saya pikir anak-anak tidak ini, kasihan ya. Ya. Sudah terjawab ya. Jadi saya pikir ini kan kita pun di sini berdebat sampai besok. Ini kalau kita tidak tempuh jalur ini enggak. Nanti kita bawa bapak yang perwakilan ke sana bawa surat, pulang bawa surat, baru kita bahas lagi. Iya kan? Nah, sekali lagi saya katakan kita ini kan berjalan ada aturannya, relnya. Libur Ya sampai kan? surat kembali. Begitu. Jadi kita sih harap ada nanti penegasan. Iya, sampai dikasih. Saya kalau memang provinsi Ragu-Ragu ya limpahkan aja kembali ke kabupaten. Ya, betul. Tapi ya jawabannya Pak Menteri masuk akal juga. Ini jawabannya Pak Menteri. Pak Wakil, kalau Timika dengan Papua tidak ada masalah, tapi daerah miskin yang ada di sana-sana di mana? Saya bilang, oh iya juga. Jadi ada memang provinsi yang memang kabupatennya tidak layak untuk diambil alih oleh provinsi untuk SMA-SMK-nya. Tapi ada juga yang memang layak karena kabupatennya tidak mampu membiayai dari sisi fisiknya dengan segala macam. Tapi saya jawab lagi, Pak Menteri, ini kan Papua ini kan ada ofis, sudah kasih ofis saja di sini, ya tahu? Iya. Jadi saya pikir begini, saya pikir sudah begitu ya. Kasihan saya ini mata saya kalau tambah kena air tambah bengkak. Nah ibu saya di rumah itu suka ditatap. Jadi kalau saya tidak tatap lama-lama dia marah. Begitu. Iya. Memangnya kamu punya suami tidak tatap kembali. Ada kan? Sebelum dia kis-kis tuh mama cantik sekali. Saya mau bawa polisi dulu. Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ada. Sampai kapan kami menunggu? Kami dari forum komunikasi seluruh Masyarakat, kami ingin menanyakan bahwa kenapa pemerintah membubarkan dinas pendidikan pada tanggal 18 Oktober 2018. Pertanyaannya 18 Januari 2018. Karena Bapak Wakil yang saya hormati, Undang-Undang 23 itu 2014 menurut aturan bahwa pelaksanaannya harus sudah selesai selama 2 tahun. Jadi 2014 berarti 2016 berakhir. Nah sementara kalau misalnya sementara dinas yang kita harap supaya sebagai fasilitator dalam menghadapi tim dari verifikasi saya sulit sekali untuk mendeteksi dari sarana prasarana sumber daya kemudian keuangan dan dokumen. Itu sulit sekali mereka datang kalau misalnya dinas yang memegang data sementara instansi personil yang ada di dalam dinas itu sudah dimutasikan ke instansi lain. Itu pertanyaan kami. Gimana sebetulnya yang kami kami kalau misalnya ke provinsi lain kemudian nanti di provinsi harus diterapkan. Bagaimana nanti tidak hubungin yang kena sudah melaksanakan undang-undang nomor 23 2014.